teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, lestari budaya. Saya Muhammad Iqbal Abiumun'im dari Sanggar Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang Indonesia, selaku pembawa acara di hari ke-9. Hari ini Rabu tanggal 23 September 2022, Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia, Pamonaspati kedua tahun 2022. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi saya diberi kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa ini di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk bisa terus berkarya. Pamonaspati kedua tahun 2022 menyajikan pentas monolog terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita akan menuju ke ujung paling barat Indonesia, yaitu ke Aceh, akan menampilkan monolog dari Sanggar Seni Tanda Tanya, delegasi dari Korda Aceh. Setelah pentas monolog ini, nanti akan diskusi bicara karya bicara di ruang Zoom Meet yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Willy FBI dari Riau. Dan pada hari ini pertunjukan dari Sanggar Seni Tanda Tanya delegasi dari Korda Aceh membawakan lakon dengan judul Posijuk Bumue. Naskah ditulis oleh Fani Dilasari, sutradara juga oleh Fani Dilasari, Astrada Muna Resti, dan dimainkan oleh Izatur Rohmah. Sinopsis: Posijuk Bumue berasal dari bahasa Aceh, yakni dari kata posijuk yang artinya mendinginkan dan bumue adalah bumi. Di Aceh, posijuk dipahami juga sebagai ritual mendinginkan suatu objek yang tujuannya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan. Karya Posijuk Bumue yang dapat diartikan mendinginkan atau menyejukkan bumi adalah bentuk ekspresi seruan melalui sebuah panggung teater yang menyadari betapa pentingnya menyejukkan bumi, yakni dengan cara menjaga, melindungi, dan memelihara alam sekitar.
Aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama pemanasan global dan perubahan iklim. Di antaranya penebangan hutan, emisi gas bahan bakar kendaraan, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah peternakan. Penggunaan listrik dan lain-lain. Bukankah akhir-akhir ini cuaca semakin panas? Kita rasakan tiba-tiba hujan deras datang tak menentu. Sebelum terlambat, mari kita tanamkan dalam diri, jaga bumi seperti kita menjaga diri sendiri. Mari kita saksikan Pesijuk Bumui dari Sanggar Seni Tanda Tanya, delegasi dari Korda Aceh. Selamat menikmati. DCT CFC Halon Bromoklorometan dapat bermanfaat
terhadap kesehatan manusia. Perubahan itu menyebabkan banyak sekali masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi mulai mencair yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering kali terjadi. Jika daratan tidak sanggup menampung limpahan air yang banyak, hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus seperti penyakit malaria dan demam berdarah akan sangat banyak. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia, sehingga mudah sekali menjadi sakit. Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di suatu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan oleh terik matahari yang dapat membakar kulit. Di Indonesia yang beriklim tropis ini, pada musim kemarau yang berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit. Karena kelembapan udara pada musim kemarau cukup tinggi, mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda baik bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya orang akan alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga, sehingga kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Sedangkan kemarau akibat peningkatan suhu bumi secara terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dapat mencemari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan. Ya erak bumi langit menangis tak menentu. Air turun muntah bersih.
heran. Menyisahkan kisah pilu. Apa kabar bumiku? Sampah dibuang sembarang, sesuka hati menebang hutan. Bumi bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Kita berperang! Kita berperang dengan alam. Kita berperang dengan sesama manusia. Kita berperang dengan mesin. Tetapi musuh sejati ialah diri sendiri. Kebanjiran, si miskin kemalangan, semua rusak, porak tak karuan. Mungkin alam tengah marah pada kita, si perusak alam. Inilah
kita si lupa diri. Pepohonan liar ditebangi, hutan-hutan dulunya lebat kini digunduli, berganti plastik-plastik sebagai pakaian diri. Hei, plastik ini dianggap inovasi. Rumah sampahnya abadi, dikubur, dicampakkan ke kali. Siapa peduli? Dibakar pun udara yang kan teracun. Bumi kita dibayang-bayangi bencana. Dengar! Gunung es telah mulai mencair di Antartika. Suhu bumi sudah meninggi dirasa. Hujan badai riuh topannya datang tiba-tiba. Virus, bakteri, dan penyakit berevolusi dengan beragam nama. Sementara kita hanya bisa merasakan sesak di dada. Satu persatu manusia hilang mati sia-sia. Ini bukan keluh kesah. Ini adalah sebuah risalah tentang manusia-manusia pongah yang sengaja berbuat salah.
Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja yang ambil banyak kalau semuanya kerajaan zona hangat sedikit kaki. Ini balik pertama, seharusnya akan mempelajari diri saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa.
Demikianlah sajian monolog yang luar biasa dari Sanggar Seni Tanda Tanya, delegasi dari Korda Aceh. Semoga monolog tadi dapat menambah asupan gizi batin kita dan menambah semangat kita untuk terus berkarya. Kita sudah di penghujung acara. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Besok kita akan menuju ke Jambi yang akan menampilkan monolog dari Teater Air dan akan dipandu oleh host kita, Kak Sutrisno dari Solo. Saya ingatkan sekali lagi, acara kita akan disambung langsung dengan diskusi bicara karya bicara dengan moderator kita, Bapak Willy FBI, dengan narasumber Izatur Rohmah dan Muna Resti. Silahkan masuk ke ruang Zoom Meet dengan link yang sudah dibagikan di WA Grup Pelaku Teater Indonesia. Jika ada salah kata dan sesuatu yang tidak berkenan, mohon keikhlasannya untuk memaafkan. Saya Muhammad Iqbal Abi Munim dari Sanggar Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang Indonesia, mohon undur diri. Tetaplah memiliki cita-cita, karena cita-cita adalah motivasi kita untuk terus melangkah dan bergerak meraihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai jumpa. teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama Pelaku Teater Indonesia.